kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu induksi magnetik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah eksperimen fisika sekolah dengan dosen pengampu Dr. Emilia Nur SPD MPD. Selamat menyaksikan. Tujuan dari proyek induksi magnetik ini yaitu yang pertama menyelidiki medan magnet pada kumparan, yang kedua menyelidiki hubungan besar tegangan dengan kuat medan magnet, yang ketiga menyelidiki pengaruh jumlah lilitan terhadap kuat medan magnet. Landasan teori, yang pertama pengertian medan magnet. Medan magnet merupakan ruang di sekitar magnet atau kawat berarus listrik. Medan magnet ini dapat ditimbulkan oleh magnet batang ataupun kawat yang berarus listrik. Dapat dilihat pada gambar, garis-garis tersebut merupakan medan magnet di sekitar kumparan. Selanjutnya, pengertian induksi magnet. David 2002 menyatakan induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor. Dapat dilihat pada gambar, terjadinya medan magnet akibat suatu kumparan dihubungkan kepada sumber tegangan. Kuat medan magnet pada induksi magnetik dipengaruhi oleh bentuk kumparan. Yang pertama ada solenoida. Baxi 2008 menyatakan solenoida adalah susunan di mana konduktor panjang digulung. Untuk medan magnetnya dapat dihitung di ujung dan di tengah solenoida. Untuk di ujung solenoida dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Dan di tengah solenoida dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Dengan B sama dengan induksi magnetik, I adalah kuat arus, N jumlah lilitan, dan L adalah panjang solenoida. Yang kedua ada toroida. Toroida merupakan suatu solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Medan magnetnya dapat dihitung dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2πr. Dengan keterangan B induksi magnetik, I kuat arus, N jumlah lilitan, dan R adalah jari-jari toroida. Pada proyek ini kami akan membuat alat membuktikan induksi magnetik menggunakan paku yang dililitkan dengan kawat tembaga. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama yaitu ada styrofoam, baterai sebanyak 3 buah, paku dengan diameter 0,34 mm sebanyak 2 buah, kawat tembaga, kabel penghubung, lakban, jangka sorong, gunting, dan klip kertas. Pertama, ukur diameter paku yang akan digunakan. Kemudian, lilitkan kawat tembaga ke paku dengan jumlah lilitan yang berbeda. Untuk paku pertama 80 lilitan, yang paku kedua sebanyak 150 lilitan. Lalu, sambungkan kedua kumparan dengan kabel penghubung. Kemudian pasang styrofoam sebagai tempat baterai. Lalu pasang baterai pada tempat baterai. Untuk percobaan pertama yaitu dengan memvariasikan besar tegangan. Tegangan yang dipakai sebesar 1,5 volt untuk jumlah lilitan 150. Dapat kita lihat bahwa paku dapat mengangkat klip kertas. Percobaan kedua dengan besar tegangan 3 volt. Dapat kita lihat bahwa paku dapat mengangkat lebih banyak klip kertas yang ada pada styrofoam. Percobaan ketiga dengan besar tegangan 3 volt.
Dapat dilihat bahwa klip kertas dapat terangkat dengan mudah dan lebih banyak. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya tegangan yang digunakan. Selanjutnya, percobaan dengan menggunakan kumparan 80 lilitan. Dapat kita lihat klip kertas yang terangkat semakin sedikit. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tabel data. Pada percobaan ini, kami menggunakan dua buah tabel data. Yang pertama yaitu hubungan antara tegangan dengan jumlah klip kertas yang terangkat. Pada data pertama, untuk tegangan 1,5 volt, jumlah klip kertas yang terangkat yaitu sebanyak 8 buah. Pada data kedua, untuk tegangan 3 volt, jumlah klip kertas yang terangkat yaitu sebanyak 11 buah. Pada data ketiga, untuk tegangan 4,5 volt, klip kertas yang terangkat yaitu sebanyak 15 buah. Selanjutnya, pada tabel 2, hubungan antara jumlah lilitan dengan jumlah klip kertas yang terangkat. Pada data pertama, untuk jumlah lilitan sebanyak 80 lilitan, jumlah klip kertas yang terangkat yaitu sebanyak 5 buah. Pada data kedua, untuk jumlah lilitan sebanyak 150 lilitan, jumlah klip kertas yang terangkat yaitu sebanyak 10 buah. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis data. Untuk menyelidiki medan magnet pada kumparan solenoida, kami menggunakan klip kertas untuk mendeteksi besarnya kuat medan magnet pada kumparan. Jika jumlah klip kertas semakin banyak menempel pada kumparan, maka besar juga kuat medan magnet pada kumparan. Sedangkan jumlah klip kertas semakin sedikit menempel pada kumparan, maka kecil juga kuat medan magnet pada kumparan. Untuk menyelidiki hubungan besar tegangan terhadap kuat medan magnet pada solenoida, kami menggunakan kumparan yang sama dengan jumlah lilitan sebesar 150 lilitan. Baterai dengan 3 variasi yaitu sebesar 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt. Dan klip kertas untuk mendeteksi besarnya kuat medan magnet pada kumparan. Pada grafik diperoleh dari tabel data pertama, terlihat bahwa hubungan besar tegangan terhadap kuat medan magnet yaitu berbanding lurus. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar pula kuat medan magnetnya, dan begitu pun sebaliknya. Untuk menyelidiki hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat medan magnet pada solenoida, kami menggunakan tegangan yang sama sebesar 4,5 volt. Kumparan dengan dua variasi jumlah lilitan, yaitu sebesar 80 lilitan, 150 lilitan. Dan klip kertas untuk mendeteksi besarnya kuat medan magnet pada kumparan. Pada grafik diperoleh dari tabel data 2, terlihat bahwa hubungan jumlah lilitan dengan kuat medan magnet pada solenoida yaitu berbanding lurus. Semakin besar jumlah lilitannya, maka semakin besar pula kuat medan magnetnya, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kesimpulan. Yang pertama, ketika suatu kumparan dialiri arus listrik, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Yang kedua, hubungan antara tegangan dengan kuat medan magnet adalah berbanding lurus. Yang ketiga, hubungan antara jumlah lilitan dengan kuat medan magnet adalah berbanding lurus. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.